Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan template jurnal Outlet. Saya asumsikan bahwa pengguna sudah memiliki pemahaman dasar mengenai jurnal akuntansi. Saya akan menjelaskan isi template ini terlebih dahulu, kemudian kita akan praktik di akhir nanti. Secara umum, jurnal Outlet ini terdiri dari 9 sheet dengan fungsinya masing-masing. Langsung saja masuk pada sheet 1. Sheet akun. Sheet ini berfungsi untuk mencatatkan saldo awal setiap akunnya. Sheet ini terdiri dari nama outlet, kemudian bulan berjalan pencatatan keuangan, kolom akun beserta saldonya, dan keterangan-keterangan. Di sini kami sudah menyiapkan beberapa akun yang dapat digunakan dan disesuaikan penggunaannya. Misalkan pada akun bank, kami memberikan beberapa slot sebagai antisipasi apabila terdapat banyak bank yang dimiliki. Begitu pula dengan akun pemasukan dan biaya-biaya. Akun tersebut dapat diubah namanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat keterangan-keterangan. Untuk template ini, kami bagi setiap header dengan 3 warna utama, yaitu merah untuk fungsi validasi, hijau menandakan bahwa kolom tersebut sudah berisi rumus dan tidak perlu kita ganti, kemudian kuning merupakan kolom isian. Contohnya seperti pada sheet akun ini, header kuning pada saldo awal menandakan bahwa kita perlu untuk mengisi kolom ini, kemudian header hijau pada keterangan-keterangan menandakan bahwa kita tidak perlu mengganti atau mengisi apapun. Kemudian header merah pada kolom balance di bawah ini menandakan bahwa kita perlu untuk memvalidasi kolom tersebut. Kolom validasi ini akan menandakan apabila terjadi error pada kolom isian. Contohnya seperti ini. Jika di sini kosong namun di sini berisi nilai, maka dia akan tidak balance, akan tertera di sini. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sheet jurnal, berfungsi sebagai tempat pencatatan aktivitas keuangan yang terjadi. Kemudian sheet ini terdiri dari nama toko atau nama outlet, kemudian bulan berjalannya, dan kolom pencatatan jurnal. Header merah ini berfungsi sebagai validasi antara debit dan kredit yang ditandai dengan balance atau tidak balance. Kemudian header hijau di sini menandakan bahwa dia adalah rumus yang tidak perlu kita ubah. Dan header kuning di sini menandakan bahwa kolom ini perlu untuk kita isi. Kolom tanggal merupakan tanggal terjadinya transaksi. Kolom ref merupakan nota, nomor nota, boleh untuk diisi atau tidak jika memang tidak ada. Kolom keterangan merupakan keterangan dari transaksi yang dilakukan. Kode bantu ini untuk penggunaan rekap hutang dan piutang nanti. Kemudian nama akun merupakan akun jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan. Nama akun ini mengambil dari kolom nama akun yang ada di sheet akun. Kami telah memberikan list di sini sehingga pengguna hanya perlu memilihnya. Kemudian kolom debit dan kredit diisi dengan nominal transaksi yang dilakukan. Setelah seluruh aktivitas transaksi telah dicatatkan, jangan lupa untuk mengecek fungsi validasi pada kolom berwarna merah di sini. Yang ketiga yaitu sheet buku besar, berfungsi untuk meringkas data yang sudah tercatat dalam jurnal berdasarkan akunnya. Seluruh kolom dalam sheet ini merupakan rumus sehingga tidak perlu ada yang diubah, dan kita dapat melihat ringkasan data dalam jurnal berdasarkan nama akunnya dengan cara memilih nama akun yang diinginkan pada kolom berwarna kuning. Kita dapat memilihnya di sini. List ini juga diambil dari sheet akun. Kemudian sheet ini juga berfungsi untuk memvalidasi nilai HPP. Jika sudah memasukkan nilai HPP pada sheet jurnal, maka nilai HPP pada kolom ini adalah 0. Jika tidak 0, maka terdapat data yang salah atau kurang tepat. Berikutnya yaitu sheet neraca lajur, berfungsi untuk meringkas pergerakan data keuangan mulai dari saldo awal, pergerakan, penyesuaian, dan saldo akhirnya.
Kemudian neraca lajur juga dapat digunakan untuk mengecek apabila terdapat kesalahan pencatatan. Seluruh kolom dalam sheet ini merupakan rumus sehingga tidak perlu ada yang diubah. Yang harus kita pastikan pada sheet ini yaitu kolom validasi yang ada di bawah. Pastikan bahwa seluruh validasi telah balance dan tidak terdapat selisih. Terkadang bisa saja kolom validasi tertera tidak balance, namun tidak terdapat selisih antara debit dan kreditnya. Hal itu biasanya terjadi karena terdapat selisih 0,00 sekian dan hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan atau diabaikan saja. Pada kolom validasi bagian ini, terkadang bisa juga tertera tidak balance dikarenakan terdapat pengambilan prive. Cukup pastikan saja bahwa kolom validasi kedua sudah balance. Yang kelima yaitu sheet laba rugi. Sheet ini berfungsi sebagai laporan laba rugi. Seluruh sheet ini juga merupakan rumus. Yang perlu dilakukan yaitu memasukkan nilai persediaan akhir pada kolom berwarna kuning. Kemudian cek juga kolom validasi dan pastikan bahwa semuanya telah sesuai. Pada sheet ini kita dapat menambah kolom pendapatan dan biaya sesuai dengan kebutuhan. Caranya yaitu kita dapat menginsert satu baris. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita pilih akunnya, pemasukan. Hal ini juga berlaku untuk biaya. Jika sudah, maka kita perlu untuk menarik rumusnya terlebih dahulu dan sesuaikan rumus yang lain. Yang keenam yaitu sheet perubahan ekuitas. Sheet ini merupakan laporan perubahan ekuitas. Sheet ini juga berisi rumus seluruhnya. Yang perlu dilakukan hanyalah memastikan kolom validasi telah sesuai. Apabila terdapat investor dan pembagian profit, maka kita perlu untuk mencantumkan persentase pembagian hasil untuk internal dan investor pada kolom dengan header kuning ini. Apabila jika tidak ada investor, maka bisa kita isi dengan nilai 0%. Yang ketujuh yaitu sheet neraca. Sheet ini merupakan laporan neraca yang seluruh kolomnya berisi rumus. Kita hanya perlu mengecek kolom validasi dan pastikan keterangannya telah sesuai. Pada aktiva lancar, kita dapat menambahkan akun sesuai keinginan. Contohnya apabila terdapat bank lain, maka kita dapat menambah akun bank di bawah akun bank B. Kita pilih bank yang kita inginkan. Jangan lupa untuk menarik rumusnya. Cukup seperti itu. Berikutnya yaitu yang ke-8, sheet rekap hutang piutang. Sheet ini berfungsi untuk merekap saldo hutang piutang serta langganan dan lain-lain dibayar di muka yang dimiliki. Kita perlu untuk mengisi kolom kode, keterangan, jenis, dan saldo awalnya. Untuk kode tidak ada aturan tertentu, dapat disesuaikan oleh pengguna. Kemudian setelah mengisi kolom-kolom ini, maka kita dapat mengecek apakah seluruh rekapan telah sesuai pada kolom validasi. Arus kas, berisi laporan arus kas dari setiap akun di sheet sebelumnya. Seluruh kolom juga berisi rumus dan hanya perlu dipastikan kolom validasinya telah sesuai. Oke, jika seluruh sheet sudah cukup jelas, maka sekarang saatnya kita praktikkan bersama-sama.